Selamat datang mahasiswa farmasi Universitas Islam Indonesia. Lakukan pemindaian retina. Akses diterima. Selamat pagi. Misi Anda pada hari ini adalah memperhatikan dan mempelajari fungsi membran sel manusia. Cakupan materi 1. Pengertian membran sel 2. Fungsi difusi membran sel pada manusia. Membran sel adalah membran yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel. Struktur membran sel tersusun atas lemak, protein, dan karbohidrat. Fosfolipid dalam membran sel ini adalah fosfolipid bilayer yang berupa fosfal atau kepala dan lipid ekor yang membentuk rangkap dan bersifat fluid. Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut dengan gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan setimbang, di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Peristiwa difusi yang terjadi di dalam paru-paru adalah perpindahan molekul oksigen dari rongga alveoli, melintasi membran kapiler alveolar, kemudian melintasi plasma darah, selanjutnya menembus dinding sel darah merah, dan akhirnya masuk ke interior sel darah merah dan berikatan dengan hemoglobin. Karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari respirasi, berdifusi dari kapiler, dan masuk ke alveoli. Saat orang tersebut menghembuskan nafas, alveoli mengempis, dan karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Lapisan usus halus ditutupi oleh sel epitel dengan folikel mirip rambut kecil yang dikenal sebagai mikrofili. Lipid dapat menyebar secara langsung ke dalam sel epitel yang melapisi usus halus di mana mereka kemudian diproses oleh organel. Molekul lain seperti asam amino dipindahkan ke sel epitel dengan proses yang dikenal sebagai difusi difasilitasi. Dalam proses ini, transfer protein khusus di dalam selaput sel epitel membantu mengeluarkan molekul dari usus halus. Makromolekul organik lipid. Makromolekul organik adalah molekul besar yang mencakup karbon yang ada dalam organisme seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Lipid. Lipid merupakan zat lemak yang berfungsi dalam berbagai sel hidup. Sebagian disimpan sebagai sumber energi sekunder dan sebagian lagi berperan sebagai komponen esensial membran sel. Ada beberapa jenis lipid yang terpenting adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Lipid terbagi atas 3, yaitu yang pertama yaitu lemak. Lemak merupakan molekul organik kompleks yang digunakan sebagai sumber energi yang terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Selanjutnya yaitu fosfolipid, yaitu merupakan molekul yang mirip dengan lemak tetapi hanya memiliki 2 asam lemak, memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik bentuk misel dan fosfolipid bilayers. Yang terakhir yaitu steroid, merupakan jenis lipid dengan struktur karbon yang terdiri dari 4 cincin kolesterol, hormon atau kortisol, progesteron. Kandungan asam lemak. 1. Lemak tidak jenuh. Tersusun atas lemak asam jenuh dan sangat baik bagi kesehatan tubuh. 2. Lemak jenuh. Tersusun atas asam lemak jenuh dan mudah padat pada suhu rendah. 3. Lemak trans. Asam lemak tidak jenuh yang mengalami hidrogenasi sebagian atau pemanasan tinggi. Macam-macam asam lemak berdasarkan kemampuan tubuh untuk memproduksi sendiri. Asam lemak esensial tubuh tidak dapat memproduksi sendiri, contohnya adalah omega 3 dan omega 6. Asam lemak non-esensial tubuh mampu memproduksi sendiri.
Contohnya asam arakidonat dapat disintesis dari asam linoleat. Struktur asam lemak terdiri dari gugus karboksila dan rantai hidrokarbon R yang terdiri dari atom H dan C. Strukturnya adalah CH3, CH2N, dan COOH. Fungsi bagi kesehatan pada asam lemak esensial, yang pertama omega 3, menurunkan kadar kolesterol, menyehatkan mata, dan mampu membantu perkembangan otak. Yang kedua, omega 6, mempunyai fungsi saling keterkaitan dengan omega 3. Keduanya memelihara kesehatan tubuh. Terima kasih telah memperhatikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pesan ini tidak akan hancur sendiri karena kebijakan toleransi kelompok 1 Farmasi B.